Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan. Hari ini kita akan membahas tentang modul 9. Itu tentang badan yudikatif. Ini adalah modul terakhir kita sebelum kawan-kawan nanti akan ujian. Baiklah. Pertama-tama nanti yang diharapkan dari modul 9 ini, setelah mempelajari modul 9 ini, diharapkan kawan-kawan itu bisa menjelaskan tentang latar belakang sejarah badan yudikatif, fungsi badan yudikatif, terus konsep atau asas judicial review dan pelaksanaannya di beberapa negara, terus juga peranan badan yudikatif di Indonesia dan pelaksanaan judicial review di Indonesia. Ya seperti biasa lah ya, saat kita membahas tentang sebuah topik, pasti yang pertama itu tentang latar belakang sejarah, kemudian pengertiannya, kemudian kalau seandainya dia adalah sebuah lembaga, lalu fungsinya, kemudian konsepnya, terus bagaimana penerapannya di Indonesia. Kemudian yang pertama nanti yang akan kita pelajari itu adalah latar belakang sejarah, kemudian tentang hak menguji atau judicial review. Oke, kita lihat satu persatu. Latar belakang sejarah. Kenapa pada akhirnya ada tentang badan yudikatif ini? Yang pertama pastinya kita akan kembali lagi ke masa abad pencerahan, seperti yang telah dijelaskan sebelum-sebelumnya tentang pembagian kekuasaan. Kemudian karena adanya pembagian kekuasaan, kan ada yang namanya badan untuk menilai atau menghakimi sesuatu, menghukum sesuatu. Kemudian berhubungan juga pada Deklarasi Hak Asasi Manusia pasal 10 itu dinyatakan bahwa kebebasan dan tidak memihaknya badan-badan pengadilan di dalam setiap negara merupakan hal yang esensial atau hal yang penting. Jadi bagaimanapun badan pengadilan ini harus bebas dan tidak memihak, dan itu harus ada di seluruh dunia. Itu yang diinginkan di dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia sedunia waktu itu. Kan kita udah membahas lagi kemarin tentang demokrasi. Itu demokrasi kita di Indonesia adalah demokrasi konstitusional, dan juga mayoritas negara-negara di dunia itu adalah memegang demokrasi institusional kan. Jadi di dalam demokrasi institusional kita mengenal yang namanya rule of law. Rule of law ini, jika seandainya kita menerapkan rule of law di dalam negara demokrasi, maka hal yang harus kita ingat adalah badan yudikatif haruslah independen. Kemudian kalau kita lihat lagi sejarahnya, itu ada yang namanya, orang menyebutnya dengan negara penjaga malam versus welfare state. Kalau negara penjaga malam itu seperti apa? Negara penjaga malam itu adalah peranan negara itu hanya dibatasi untuk mengurus hak keamanan warganya gitu. Jadi dia tidak bisa ikut campur di dalam hak-hak warganya, tetapi dia harus menjaga hak-hak warga negara tersebut gitu. Kemudian seiring berjalannya waktu, konsep negara penjaga malam itu ditinggalkan. Kemudian ada yang namanya welfare state. Welfare state ini apa? Welfare itu adalah artinya kesejahteraan. State itu artinya negara. Jadi negara kesejahteraan. Jadi dalam hal ini negara itu bertanggung jawab atas kesejahteraan warga. Fungsi negara itu bergeser sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan negara kesejahteraan tersebut. Jadi di sini negara itu bertindak aktif dalam menggali segala potensi yang ada dalam negara. Itu tujuannya adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya. Jadi tidak terbatas hanya pada urusan keamanan dalam konsep penjaga malam saja, tetapi di dalam welfare state itu jauh lebih kompleks, karena itu namanya saja negara kesejahteraan kan.
Kemudian juga ada tentang pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Apa bedanya? Kalau pemisahan kekuasaan adalah masing-masing, kan kita sudah bahas kan ya waktu demokrasi bahwa ada yang namanya pemisahan kekuasaan antara yudikatif, legislatif, begitu. Terus ada yang namanya pembagian kekuasaan. Jadi kekuasaan itu dibagi. Kekuasaan itu tidak terpisah satu sama lain. Walaupun ada 3 kekuasaan itu, yudikatif, legislatif, eksekutif. Walaupun mereka 3 lembaga yang berbeda, tetapi mereka membagi tugas mereka dan saling mendukung satu sama lain. Itulah konsep dari pembagian kekuasaan. Oke. Terus apa pengertian dari badan yudikatif? Badan yudikatif itu adalah tujuannya itu adalah atau fungsinya adalah menjalankan kekuasaan yudikatif. Namanya saja yudikatif. Apa itu yudikatif? Yudikatif itu adalah mengawasi dan mengadili pelanggaran undang-undang. Kemudian yang kedua ada juga yang namanya judicial review. Apa artinya judicial review? Judicial review adalah wewenang untuk menilai apakah undang-undang sesuai atau tidak dengan undang-undang dasar. Jika tidak sesuai maka dapat dinyatakan batal. Jadi fungsi dari badan yudikatif ini adalah judicial review. Dia bisa membatalkan undang-undang yang dianggap tidak sesuai dengan undang-undang dasar. Kalau di beberapa negara wewenang untuk judicial review ini diserahkan kepada Mahkamah Agung, sedangkan kalau di Indonesia itu diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Tetapi Mahkamah Konstitusi ini baru ada itu setelah reformasi, setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga. Nanti ini akan kita bahas lagi tentang penerapan badan eksekutif, penerapan kinerja badan yudikatif di Indonesia nanti. Oke. Lalu ada yang namanya sistem common law dan sistem civil law. Ini juga sudah kita bahas sebelumnya kan, tentang common law dan juga tentang civil law. Kalau common law itu adalah sistem yudikatif atau sistem hukum yang ada di negara-negara Anglo-Saxon. Apa itu? Itu adalah di samping undang-undang yang dibuat oleh parlemen, itu masih ada peraturan-peraturan lain atau common law. Common law itu bukanlah aturan yang telah tertulis, melainkan merupakan keputusan yang telah dirumuskan oleh hakim di masa lalu. Contohnya itu ada di Inggris. Kan kita kemarin sudah membahaskan tentang demokrasi konstitusional. Kemudian kita juga telah membahas tentang undang-undang dan konvensi. Jadi common law ini lebih seperti konvensi. Terus civil law, apa itu civil law? Civil law itu sama dengan undang-undang yang kita bahas kemarin. Dia itu tertulis, dia ada bentuk-bentuk tertulisnya. Oke, lanjut kita ke hak menguji atau judicial review. Apa itu hak menguji? Hak menguji itu adalah wewenang untuk menilai apakah suatu undang-undang itu sesuai atau tidak sesuai dengan undang-undang dasar. Karena tadi kan badan yudikatif. Apa tugas badan yudikatif? Dia itu adalah wewenang untuk menilai apakah undang-undang itu sesuai dengan undang-undang dasar atau tidak kan. Jadi untuk menilai apakah undang-undang itu sesuai atau tidak dengan undang-undang dasar itu disebut dengan hak menguji atau judicial review. Sebelumnya hak menguji atau judicial review ini tidak ada. Tapi setelah di Indonesia itu tidak ada. Tapi setelah adanya amandemen ketiga, maka diputuskan bahwa Mahkamah Konstitusi itu berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang keputusannya itu bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Dia itu memutus sengketa kewenangan lembaga negara dan kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar.
dia juga bisa memutus pembubaran partai politik, dia juga bisa memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Jadi hak menguji atau judicial review itu dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Lalu apakah wewenang dari Mahkamah Konstitusi itu? Dia bisa mengadili atau menguji undang-undang. Terus dia juga pokoknya kalau ada sengketa terjadi di lembaga-lembaga negara itu dia yang memutuskan. Juga tentang partai politik, tentang pemilu gitu. Ingat saja karena judicial review ini berkaitan dengan wewenang badan yudikatif. Guna badan yudikatif adalah untuk menilai. Menilai ini yang pertama menilai undang-undang, yang kedua menyelesaikan sengketa lembaga negara, terus juga sengketa partai politik, terus juga tentang hasil pemilu. Pokoknya yang berhubungan dengan hukum yang berhubungan dengan tata kelola negara itu adalah di Mahkamah Konstitusi. Lalu bagaimana di Indonesia? Badan yudikatif dan judicial review di Indonesia seperti yang dijelaskan sebelumnya, kekuasaan yudikatif itu ada, tetapi kalau judicial review itu belum ada saat kita belum mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Waktu itu kekuasaan yudikatif sebelum amandemen itu ada dalam pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar. Itu tentang asas kekuasaan kehakiman yang bebas di Indonesia gitu. Jadi lembaga kehakiman itu bebas dari intervensi berbagai pihak, itu katanya. Jadi ini dikatakan kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim. Nah, inilah yang ada pada Undang-Undang Dasar 1945 waktu itu. Dalam prakteknya, walaupun tadi dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman itu merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, tapi pada kenyataannya itu masih ada pengaruh intervensi. Itu pada zaman demokrasi terpimpin itu ada penyimpangan gitu. Penyimpangan di mana presiden itu dapat turut campur tangan. Itu dikeluarkan tahun 1964 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, di mana presiden berhak untuk ikut campur tangan jika dirasa perlu gitu. Lah, ini kan sudah dikatakan kalau badan kehakiman itu adalah yang bebas dari intervensi siapapun kan. Makanya itu dianggap melanggar. Kemudian pada zaman Orde Baru atau zaman Pak Soeharto itu diubah lagi bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari campur tangan pihak luar. Walaupun ternyata masih saja kekuasaan kehakiman itu tidak bebas gitu. Terus kenapa harus ada badan yudikatif di Indonesia? Yang pertama, itu adalah karena kedudukan Indonesia sebagai negara hukum. Yang kedua, Indonesia itu adalah negara demokrasi konstitusional kan, berdasarkan undang-undang atau pembagian kekuasaan seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Makanya, kenapa badan yudikatif itu penting? Ya, jawabannya karena dua ini. Yang pertama adalah karena negara kita adalah negara hukum, yang kedua karena kita menganut demokrasi konstitusional. Jadi itu saja intinya. Lalu bagaimana praktek badan yudikatif di Indonesia? Kan kita sudah berulang-ulang kali membahas tentang proses demokratisasi di Indonesia kan, setelah reformasi. Jadi badan yudikatif setelah reformasi itu terbagi dua. Yang pertama itu adalah Mahkamah Konstitusi dan yang kedua itu adalah Komisi Yudisial. Itu adalah dua badan yudikatif yang ada di Indonesia setelah reformasi, setelah reformasi yang terjadi pada tahun 1999. Terus apa peran dari Komisi Yudisial?
Peran dari Komisi Yudisial adalah mengusulkan Hakim Agung dan penegakan kehormatan terhadap Hakim Agung. Dan anggota dari Komisi Yudisial itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Terus, kalau Mahkamah Konstitusi gimana? Kalau Mahkamah Konstitusi itu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Wewenangnya itu adalah mengadili, kemudian memutuskan tentang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Itu adalah pokok pertama. Kemudian yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Nanti kalau lembaga negara bersengketa itu yang memutuskannya adalah Mahkamah Konstitusi. Kemudian juga tentang memutuskan pembubaran partai politik. Kemudian juga memutuskan tentang perselisihan tentang hasil pemilu. Terus juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Jadi sebenarnya badan yudikatif ini posisinya sangat strategis gitu. Terus gimana dengan keanggotaannya? Keanggotaan dari Mahkamah Institusi ini dia nggak banyak, dia cuma ada 9 orang hakim. Itu diajukan oleh 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden. Jadi ini memang benar-benar orang terpilih, hakim-hakim terpilih yang memang mengerti tentang hukum, dan hanya ada 9 orang gitu. Dan di Indonesia sendiri itu MK dibentuk pada tanggal 13 Agustus 2003 saat itu. Jadi setelah reformasi kan, dan itu setahun sebelum pemilihan presiden secara langsung. Kemudian apa sih contoh-contoh kasus yang telah diputuskan oleh MK? Contohnya itu ada yang pertama pembatalan pasal 60 huruf G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPD kabupaten kota. Ini apa isinya? Isinya itu tentang bagaimana untuk ikut dalam pemilu itu orang tersebut tidak pernah memiliki hubungan dengan Partai Komunis Indonesia saat itu. Itu adalah aturannya. Terus kemudian diajukan untuk ditinjau kembali karena itu kan melanggar bahwa hak asasi kan, bahwa di dalam undang-undang amandemen undang-undang kita kan udah dinyatakan kalau bebas berpendapat kan. Jadi pada akhirnya undang-undang tahun 2003 ini dibatalkan oleh MK karena dianggap tidak sesuai dengan undang-undang dasar, karena setiap orang berhak untuk memilih dan dipilih, berhak untuk menyatakan pendapatnya. Kemudian juga ada tentang pembatalan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003, itu tentang penerapan Perpu Nomor 2 2002 dan Perpu Nomor 1 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme pada peristiwa peledakan bom di Bali. Itu tanggal 12 Oktober 2002 waktu itu kan ya. Kemudian juga dia tidak hanya menerima gitu. Ada orang mengajukan judicial review, beberapa itu diterima, tapi beberapa juga ditolak. Contohnya menolak judicial review Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Itu tentang yang sehat secara rohani dan jasmani. Itu kan ada yang beranggapan bahwa itu tidak relevan karena itu waktu itu mengenai Presiden Wahid yang akan mengajukan diri ke pemilu lagi kan. Pada akhirnya itu tidak disetujui oleh Mahkamah Konstitusi waktu itu. Jadi itulah peran dari badan yudikatif. Ingat, badan yudikatif itu adalah badan yang mengurusi tentang hukum. Hukumnya itu apa? Hukum yang berkaitan dengan tata negara, tetapi bukan sengketa tata negara. Maksudnya apa? Ya tentang seperti undang-undang dasar, menguji undang-undang dasar, undang-undang yang tidak sesuai dengan undang-undang dasar,
Terus memutuskan perkara-perkara antar lembaga negara jika seandainya lembaga negara itu terjadi perkara. Terus juga memutuskan tentang pembubaran partai politik. Terus memutuskan tentang hasil pemilu. Oke, itulah yang harus kawan-kawan ingat. Demikianlah pertemuan kita malam ini. Selamat untuk ujian. Semoga nilai ujiannya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.